Selamat pagi anak-anakku semuanya. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Apa kabarnya hari ini? Pastinya baik dan luar biasa. Nah, anak-anakku, kita akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti kelas 5 bersama Ibu Guru Susyarima Susana BR Sitepu. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, alangkah senangnya jika kami dapat menjaga lingkungan hidup yang Tuhan ciptakan kepada kami. Kami percaya bahwa Engkau akan selalu beserta kami. Bantulah kami agar hari ini kami bisa belajar untuk menjaga dan merawat semua ciptaan Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama adalah siswa mampu memberi contoh sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, menjelaskan manfaat lingkungan bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga, memberikan contoh kerusakan alam yang ditimbulkan oleh manusia. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah terlibat dalam pelestarian lingkungan. Jadi, anak-anakku dapat terlibat langsung dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, di mana makhluk hidup tidak bisa terlepas dari lingkungan alam. Kerusakan alam tidak hanya masalah pencemaran, tetapi juga hilangnya atau berkurangnya keanekaragaman hayati. Anak-anak yang terkasih, mari kita lihat contoh manusia merusak lingkungan alam. Yang pertama, menebang hutan sembarangan. Gambar ini memperlihatkan bagaimana manusia menebang pohon sembarangan tanpa memperhatikan ekosistem yang ada di dalam hutan tersebut. Yang kedua adalah membuang sampah sembarangan, baik di sungai, di laut, maupun di tempat lainnya. Hal ini dapat merusak ekosistem yang ada di laut, di sungai, maupun di daratan, dan berakibat rusaknya lingkungan hidup. Nah, anak-anakku, kita harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan hidup. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Allah harus bisa menjaga, merawat, dan melindungi semua ciptaan Tuhan. Anak-anak juga harus bisa memberikan contoh kepada orang lain supaya tidak merusak ciptaan Tuhan seperti pada gambar. Nah, cara merawat alam yang pertama adalah dengan merawat tanaman, membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan lingkungan, dan melakukan penanaman tumbuhan atau penghijauan. Dalam ajaran Tuhan Yesus pada Kitab Suci Mazmur 14 ayat 10 sampai 18
dan ayat 24 dan 31 dikatakan bahwa tanaman dan hewan merupakan sumber makanan manusia. Begitupun sebaliknya, semua makhluk ciptaan Tuhan saling membutuhkan. Nah, anak-anakku semua, dari semua materi yang telah kita pelajari pada hari ini, kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwa makhluk hidup tidak terpisahkan dengan alam, karena semuanya hidup, tumbuh, dan berkembang berkat alam. Maka penting bagi kita untuk menjaga agar alam tetap dalam keadaan baik, supaya semua makhluk hidup dapat hidup dengan baik. Sekarang kita akan masuk dalam penugasan. Yang pertama, buatlah video tentang sikap peduli terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, jelaskan manfaat lingkungan bagi makhluk hidup. Dan tugas yang ketiga, carilah gambar contoh kerusakan alam yang ditimbulkan oleh manusia. Tugas ini boleh dikumpulkan dalam bentuk foto dan video. Anak-anakku, pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas bimbingan yang Tuhan berikan kepada kami semua ketika kami belajar untuk terlibat dalam pelestarian lingkungan hidup. Semoga kami semua dapat merealisasikan dalam kehidupan kami sehari-hari dengan baik dan bijaksana. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas perhatian anak-anakku semuanya. Sampai jumpa di lain hari. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian